Salawat serta salam tak terlupa pula mari kita curahkan kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas bid'ah Allah kita dapat merasakan indahnya agama Islam ini yang penuh toleransi dan perdamaian. Jika hati kita tertutup, mata kita tertutup, maka pikiran kita tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa aluhu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Pelajaran Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Tua Kelas 11 IPS A07 serta hadirin yang berbahagia. Salawat serta salam marilah kita junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang selama ini. Kami di sini selaku MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, orasi kepada Fasis 107. Yang terakhir, penutup. Lanjut langkah atur acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berbasmalah. Lanjut kepada orasi yang pertama. Kepada Dapak Abu Haq Abu Mustafa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih kepada MC, yang terhormat kepada guru pembina Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya selalu banggakan kepada teman-teman seperjuangan sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas tolong dan rahmatlah kita dapat berkumpul di acara ceramah kelas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak terlupa pula mari kita curahkan kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas bid'ah Allah kita dapat merasakan indahnya agama Islam ini yang penuh toleransi dan perdamaian. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya di sini menyampaikan ceramah pada hari ini yang berjudul mempersiapkan diri. Oke, dalam konteks mempersiapkan ini banyak ya yang harus perlu dipahami. Nah, saya seperti ini, saya berbicara di depan kalian ini juga perlu mempersiapkan diri. Nah, di sini saya tuh lebih ke konteks mempersiapkan diri dalam urusan yang lebih panjang, jangka panjang gitu. Terutama tentang masa depan kita. Nah, dalam mempersiapkan masa depan kita ini perlu diketahui juga bahwa dalam mempersiapkan ini kita perlu namanya step-step kita tuh punya rencana yang pasti gitu. Contohnya dalam seperti kegiatan sehari-hari kita harus mempunyai target yang kita tuju gitu. Contohnya misalkan hari ini saya tidak tidur di kelas atau nanti apa-apa. Dan juga rencana ini tuh kita progres tuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tuh kita harus punya progres ke depannya untuk menjadi lebih baik. Dan dalam mempersiapkan diri juga perlu ada yang namanya kita itu merelakan hambatan yang
ada hambatan yang ada untuk mendorong kita lebih maju. Contohnya kita mempunyai barang elektronik nih, contohnya HP atau laptop atau pacar mungkin. Nah itu kita harus relakan gitu biar kita dalam mewujudkan impian kita itu lancar gitu, tidak ada hambatan. Kan contohnya kalau ada HP, ada laptop, ada punya pacar itu kan kita selalu mikirin tuh, aduh ini harus buka sosmed, atau aduh pacar nih gimana nih, aduh rusuh atau gimana kan. Nah kayak gitu. Jadi di sini kita fokus gitu, kita udah mulai belajar ke depan, udah membenang masa depan kita yang cerah. Kita perlu namanya tujuan kita nih, mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik untuk di masa depan nanti. Nah kayak gitu. Setelah itu saya pernah mendengar pepatah Arab mengatakan seperti ini, Syubbanul yam rijalul good, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah maksud dari ini itu adalah ya kita pemuda ini kita gitu, di sini kita di Zaitun sedang ditempa, sedang dibina untuk menjadi kader-kader kita nanti di luar gitu kan. Sewaktu itu saya pernah berbicara tentang Taliban ya, tentang Taliban ini. Jadi dari Amerika itu kurang lebihnya ya, jadi Amerika itu mempersiapkan pemuda Afrika atau Afghanistan gitu kan. Dia pemuda-pemuda ini dipersiapkan nih untuk menggantikan para politikus yang kayak para politikus di negaranya gitu. Contohnya yang udah tua, yang suka korupsi. Nah, tapi dalam tujuan ini Amerika pun punya rencana terselubung gitu. Dia ingin menghancurkan negara tersebut. Tetapi Amerika ini malah ketakutan gitu sebaliknya. Jadi pemuda-pemuda ini ternyata dia kuat gitu, hasil didikannya ternyata lebih bagus gitu, dia tidak mudah goyah. Nah saya ini menganalogikan seperti kita di sini gitu, ketika kita dibina dengan baik, dibimbing untuk masa depan kita yang cerah, insya Allah kita di sini saat kayak memimpin, dapat tugas amanah untuk memimpin negara gitu kan, kita bakal kuat gitu, bakal amanah dalam tanggung jawab kita. Nah jadi di sini teman-teman yang masih memedulikan diri sendiri, yang masih tidak mempunyai tujuan kedepannya, ayo di sini mulai rancang kehidupan kita. Mumpung waktu kita masih banyak, kita harus banyak-banyak mencoba. Dan di luar pun masalah pekerjaan itu tidak hanya dilihat dari ijazah kita, nilai-nilai kita itu tidak terlalu penting menurut saya. Yang terpenting itu adalah kemampuan life skill kita gitu. Nah contohnya menurut saya tuh modal berbicara di depan seperti itu tuh, public speaking itu sangat membantu sekali. Karena contohnya dalam kita melamar pekerjaan gitu, saat diwawancara itu kita perlu dalam ditanya-tanya gini-gini sama perusahaannya, ya kita bisa menjawab gitu kan. Setelah itu dalam modal berbicara di depan ini kita juga perlu dilatih. Nah seperti ini kita latihnya bisa di mana nih? Di forum kelas seperti ini, forum presentasi kita bisa mencoba gitu. Jadi manfaatin aja forum-forum yang ada di sini. Wadah kita di sini tuh udah ditempatkan gitu kan, udah punya wadah, tinggal kitanya mau atau enggak gitu kan. Jadi intinya tuh semua dari apa yang saya ucapkan ini lebih mengarah ke masa depan kita, jadi mempersiapkan kita gitu kan. Jadi ingat teman-teman, di sini kita sama-sama belajar. Setiap hari pasti kita mendapatkan ilmu, baik dari teman, baik dari kakak kelas, baik dari guru-guru yang ada di sekolah. Jadi tetap semangat untuk kedepannya. Ingat di sini kita mempunyai orang tua yang perlu dibanggakan, menjadi anak yang soleh-solehah, membanggakan keluarga, terutamanya mengangkat derajat kedua orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan salah yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Dafaul Haq Al-Mustafa dengan pidatonya yang sangat luar biasa. Ya, lanjut ke orator selanjutnya. Siapakah dia? Mari kita sambut. Ini dia Farid Anwar Fuazi. Waktu dapat pada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Innalillah nasmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama
yang terhormat kepada pembawa acara, yang terhormat pembina guru bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, dan teman-teman saya IS A07 yang dibakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita makan puji dan syukur kita terhadap Allah Taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ibu. Ibu adalah orang tua yang telah melahirkan kita dengan tumpah darah mereka, dengan darah dagingnya, telah bersusah payah selama 9 bulan untuk mengandung. Karena ada suatu hadis yang menjelaskan surga itu ada di telapak kaki ibu. Hadis itu yang berbunyi an-nazafatu minal iman. Hadisnya yang berbunyi surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita, karena ibu itu adalah orang yang telah melahirkan kita, telah berbanting tulang mereka, telah berbanting tulang. Ya, jadi intinya kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita, karena ibulah yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita dan telah mendewasakan kita, terutama lebih baik terhadap kepada ibu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada suatu kata-kata yang tidak pantas atau tidak enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke, terima kasih kepada Farid Anwar Fuaji, dan selanjutnya kita panggilkan orator yang ketiga, Samsul Alam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim dan kawan-kawan saya banggakan, saya akan berceramah berjudul kebersihan. Kebersihan adalah sebagai dari iman. Kita harus menjaga kebersihan karena kita harus menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Samsul Alam, pidato yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh tadi. Selanjutnya mari kita dengarkan orator selanjutnya. Dia ini adalah seorang MPK dari IP. Mari kita sambut Fajar Mustaqim. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wal mad'u laulal bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pada guru bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat kepada MC dan kepada teman-teman saya yang saya cintai. Hari ini saya akan membacakan ceramah, menghantarkan ceramah yang berjudul Mengenal Diri Sendiri. Bahwasannya yang mengenal diri kita sendiri hanyalah kita sendiri. Mungkin orang-orang lain hanya bisa menilai kita A,
kita B. Tetapi sebenarnya hanya mengenal diri kita sendiri, ya kita sendiri. Juga dengan sugesti. Ketika kita mengambil hal-hal yang positif, maka dari sugesti kita pun menjadi hal positif. Karena sugesti kita mengantarkan kita ke hal-hal yang positif. Mungkin banyak sekali teman-teman kita yang selalu berpikiran negatif, entah dari sudut pandang lain ataupun itu yang lain. Selama kita selalu berpikiran positif, maka alam akan mengikuti kita ke hal-hal yang positif. Itu dikarenakan sugesti kita yang positif. Itu saya ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang lebih hanya Allah semata. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Fajar Mustaqim, dan selanjutnya kita panggilkan kepada Sahlan Darussalam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Saya di sini Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat untuk kita pemimpin Al-Zaitun, guru, eksponen, dan yang lainnya, beserta teman-teman saya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya di sini akan menceramahkan tentang atau judul yang bertopik bully. Nah, di sini tuh kita di Al-Zaitun, di setiap sekolah pasti ada yang namanya bullying. Bullying ini sepele, tapi sangat buruk dampaknya untuk di masa hadapan nanti. Saya mendapatkannya di surat Al-Baqarah ayat 27. Larangan Allah agar tidak merusak di muka bumi. Bullying itu juga termasuk merusak. Ini kita saling menjaga dan saling mencintai. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pada Sahlan Darussalam atas pidatonya yang sangat luar biasa dan menarik. Selanjutnya mari kita sambut orator selanjutnya. Pada siapa nih ya? Pada Johan Abdullah, waktu dan tempat pada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-teman yang berbahagia. Tak lupa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini dan yang telah memberikan nikmat dari segala seluruh alam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kita kedamaian, yang telah mengajarkan kita cara bertoleransi sesama agama, cara bertoleransi dengan hidup, dan yang telah membawa kedamaian hingga saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan judul yang berjudul tentang berpikir harus menggunakan caranya. Mengapa saya mengambil tema ini? Ada suatu ayat yang menjelaskan, yakni summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Jika hati kita tertutup, mata kita tertutup, maka pikiran kita tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Maka dari itu kita harus berada atau harus memperkerjakan hati kita, mulut kita, mata kita dengan benar. Maka pikiran kita pun akan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kata yang salah. Hadza wallahu yarana wa yafazna wa lam darbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Johan Abdullah. Dan selanjutnya kita panggilkan kepada Dimas Firman Nur Hakim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musallam alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat Profesor Dr. Syekh Abdul Salam Panji Gumilang MP beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Ustadz Imam Prawoto SE MBA. Yang berhormat Ketua Wakil Majelis Guru Dr. Landes Purnomo. Yang terhormat Kepala Madrasah beserta jajaran. Yang terhormat Majelis Pengendali Asrama dan Mudabir, Asatidz Ustazah, dan teman-temanku yang sedang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kembalinya kita di sini dengan sehat selalu dan sehat wal afiat. Tak lupa kita turahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa zaman Islam dari kegelapan sampai terang menerang saat seperti ini, sampai seperti ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pesan yang berjudul dengan You give people something. If you give people something, people will give you something. Artinya, jika kamu memberikan sesuatu kepada orang, orang lain akan memberikan sesuatu kepadamu juga. Yang diartikan itu adalah hukum alam. Jika kita memberi sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan, maka kita akan diberi kebaikan kembali oleh Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Ya, karena waktu yang memisahkan kita, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, itu penutup. Mari kita semenakan dengan berdoa bersama. Amina wa ta'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Untuk Umi, Abi yang berada di rumah, dan untuk warga masyarakat dunia, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dari kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.